Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dimas Adrian Syahputra, mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Jambi, dengan NIM C1F018036. Di sini saya akan memaparkan suatu pembahasan tentang akuntansi syariah untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah akuntansi syariah. Langsung saja, apa sih itu akuntansi syariah? Sebelum mengetahui akuntansi syariah, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu akuntansi. Menurut James M. Reif, akuntansi atau accounting dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi atau mengenali, mengukur, dan melaporkan informasi mengenai ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, akuntansi syariah dapat kita pahami melalui akar katanya, yang mana akuntansi syariah terdiri dari dua akar kata, yakni akuntansi dan syariah. Dari kata akuntansi ini adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa akuntansi syariah adalah sebagai proses akuntansi atas transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Lalu apa perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional? Ada beberapa perbedaan yang dapat kita lihat pada tabel ini. Yang pertama itu terletak pada dasar hukumnya. Akuntansi syariah, dasar hukumnya yakni berasal dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan akuntansi konvensional adalah hukum bisnis modern. Dasar tindakannya itu, akuntansi syariah yaitu berdasarkan keberadaan hukum Allah atau keagamaan. Sedangkan akuntansi konvensional dasarnya rasionalisme ekonomis. Kemudian pada tujuannya, akuntansi syariah bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang wajar, sedangkan akuntansi konvensional yang sering kita dengar bahwa di keuangan-keuangan atau transaksi-transaksi konvensional itu adalah tujuannya memaksimalisasi keuntungan. Kemudian pada orientasi, akuntansi syariah orientasinya kepada masyarakat, sedangkan konvensional orientasinya individual atau kepada pemilik. Kemudian tahapan operasional. Tahapan operasional pada akuntansi syariah dibatasi dan tunduk atas ketentuan syariah Islam, sedangkan akuntansi konvensional tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomi. Kemudian hubungan antara akuntansi dengan syariah. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekan dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan, di mana keduanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam pastinya. Pertanggungan atas pelaporannya dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu bidang akuntansi disandingkan bersama istilah syariah agar sistem yang ada, kegiatannya, maupun pelaporan yang ada dapat sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan bagi umat muslim, sebab kemaslahatan dapat tercapai. Nah, di dalam akuntansi syariah itu ada beberapa prinsip yang terkandung di dalamnya, yaitu pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Nah, ada beberapa kebaikan selaku akuntan syariah. Pertama itu dapat menggunakan prinsip sesuai syariat Islam yang pastinya merupakan kewajiban kita umat muslim
untuk melakukan sesuatu berdasarkan atau sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, yakni adanya kebaikan dari akad-akad dalam akuntansi itu sendiri. Yang ketiga, kejelasan dan keadilan dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya yang keempat, menjadi salah satu cara ibadah kepada Allah dengan kejujuran. Terakhir, kita sebagai akuntansi syariah akan terbebas dari kata riba. Karena riba ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman-Nya, "Ahallallahul bai'a wa harrama riba." Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian perkembangan transaksi syariah. Perkembangan transaksi syariah ini diawali dengan adanya suatu sistem perbankan syariah yang pertama kali di Midgame Local Saving Bank di kota Mesir pada tahun 1963. Perkembangan tentang perbankan syariah terus berlanjut, tidak hanya di Timur Tengah termasuk pendirian Islamic Development Bank pada tahun 1957, tetapi juga di negara-negara Eropa seperti Luxembourg, Swiss, dan Denmark. Perkembangan yang sama juga terjadi di negara bagian Asia Tenggara yang penduduknya mayoritas Islam. Di Malaysia, bank syariah pertamanya itu berdiri pada tahun 1982. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Nah, di Indonesia itu baru ada 9 tahun kemudian setelah Malaysia, dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.